Motivasi yang pertama itu awalnya saya dulu itu memang petugas partai, Bang. Petugas partai. Petugas partai. Saya petugas partai. Saya dulu salah satu pendukung pemenang juga, Bang. Jadi pada dasarnya ketika kita mendukung seseorang, tapi orang itu tidak ingat sama kita, atas dasar itulah kita yang harus maju lagi, Bang. Wih, gitu pula ya. Iya. Ini dasarnya bukan sakit hati kan? Enggak. Saya ada membuat program, Bang. Program apa nih? Program yang akan saya jalankan ketika saya nanti terpilih menjadi DPRD Provinsi Riau. Yang pertama itu, saya akan memberikan sembako, Bang. Setiap bulannya, secara bergantian. Nah, syaratnya ada dong. Yang kedua itu, masalah tenaga kerja, Bang. Tenaga kerja Miris gitu ya? Oh, miris sekali, Bang. Banyak di rumah ya. Kita nggak usah melihat jauh-jauh dah. Kita nggak usah melihat jauh-jauh. Ya, kita lebih melihat ke keluarga kita dulu deh. Yang ketiga ini masalah pembangunan, Bang. Pembangunan yang tidak merata. Masih ada di beberapa daerah pelosok, daerah terpencil yang mungkin belum tersentuh Masih pembangunan ada, Bang. ya. Masih banyak. Masih ada ya? Oh ya, tinggal satu lagi, Bang. Apa? Masalah rumah layak huni. Rumah layak huni juga penting. Nah, ya. karena bagaimanapun di DPRD provinsi itu ada program bantuan rumah layak huni, Bang. Program bantuan rumah layak huni ini kita nggak usah kita menutup mata, nggak usah kita pungkiri lagi. Lebih banyak itu tidak tepat sasaran. Mengapa saya bisa berani mengatakan kayak gitu? Saya kemarin sudah pernah menjumpai salah satu dewan. Jadi saya pernah mengatakan, izin Pak, saya ingin menanyakan mengenai bantuan rumah layak huni, Pak. Beliau mengatakan anggaran sudah saya turunkan ke Dumai. Berarti tugas mereka hanya mengeluarkan anggaran tapi tanpa memonitoring anggaran itu gitu. Ini yang harus kita rubah. Ketika kita mengeluarkan anggaran, kita harus kontrol dong. Anggaran ini sudah tepat belum penyalurannya ke lapangan. Kartu inilah yang mematahkan omongan-omongan masyarakat luas tentang money politik, Bang. Bapak pegang kartu ini selama 5 tahun, Bapak ada keluhan, lapor ke saya. Nah, di sini makanya saya bikin kartu layanan masyarakat. Pemilih Wan Ade Syahputra calon DPRD provinsi. Nah, di sini ada nomor pengaduan, Bang. Nah, itu salah satu tuh, Bang. Untung karena Abang tadi menyebutkan hal yang duit diterima, dipilih enggak. Kalau nanti saya terpilih, berarti saya adalah salah satu dewan yang dipilih tanpa menggunakan uang. Podcast Radio Puff. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast of View. Halo Sobat Podcaster yang ada di seluruh Indonesia. Baim kembali hadir di malam hari ini bersama Wan Ade Syahputra. Benar ya? Bang. Beliau adalah salah satu caleg yang bakal maju untuk DPRD Provinsi Riau. Siap. Bener ya? Benar Dari sekali. partai? Partai Hanura. Hanura. Maju dikit dong. Siap. Maju dikit ya. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol ya. Dan pastinya yang belum kenal kita kenalin dulu ya. Ini loh sosok yang mungkin bisa menjadi referensi juga yang bisa kamu coblos ya. Kita tidak menggiring opini, tidak deh ya. Tapi intinya kita harus perkenalkan kepada masyarakat ya. Jadi kalau tidak kenal maka tidak sayang. Kita nggak mau juga masyarakat memilih kucing dalam karung deh. Siap. Ya. Siapa yang mau dipilih ya? Nggak tahu nih. Ada coblos saja. Itu nggak fair juga kan. Makanya kita hadirnya di sini menghadirkan caleg-caleg. Gunanya adalah memperkenalkan mereka kepada masyarakat untuk menjadi pertimbangan juga ya. Apa yang mereka sampaikan, program-program mereka, siapa tahu menyentuh hati Anda ya. Dan mungkin ya nggak ada salahnya lah untuk memilih mereka, memberi dukungan kepada mereka sekiranya program itu memang juga sesuai dengan apa yang masyarakat inginkan. Bukan begitu? Benar sekali, Benar sekali ya deh. Oke, Wan Ade ya, boleh tahu nih lahir tahun berapa nih? Saya kelahiran tahun 95, Bang. 95. Oke, umur berapa nih kalau 95? 28. 28, berarti beda 2 tahun. Oke, Wan Ade Syahputra. Boleh tahu alamatnya di mana rumahnya, tinggalnya? Saya tinggal di Jalan Tunas Muda, Bang. Di Jalan Tunas Muda. Ya. Oke, orang tua? Orang tua di Jalan Tunas Muda. Bernama?
Wan Zalik. Kenal saya, Pak RT ya? Iya. 26 tahun jadi RT. Saya tahu ya. Saya baru dapat tahu tadi sore nih, ternyata putranya Pak Wan Zalik ya. Saya pernah wawancara beliau beberapa waktu itu, saya masih di salah satu koran ya. Pernah wawancara beliau. Ya, jadi awal perkenalan di situlah ya. Ya. Jadi intinya itulah, tidak terlalu dekat juga, tapi tahulah siapa sosok Wan Zalik. Kabarnya Bapak nyalek juga nih. Siap, benar, Bang. Dari partai apa, Bang? Dari Partai Hanura juga. Tapi anaknya malah melangkah lebih jauh nih. Iya, karena anaknya lebih jauh mainnya, Bang. Iya. Oke, kita pengen tahu dong deh ya, motivasi ini apa sih sebenarnya? Karena ini awal ya, baru pertama kali ini. Baru pertama. Kok langsung ke provinsi langsung? Apa nggak ada rencana ke daerah dulu atau gimana nih? Motivasinya apa nih? Kok bisa langsung ke provinsi nih? Motivasi yang pertama itu awalnya saya dulu itu memang petugas partai, Bang. Petugas partai. Saya petugas partai. Saya dulu salah satu pendukung pemenang juga, Bang. Jadi pada dasarnya ketika kita mendukung seseorang, tapi orang itu tidak ingat sama kita, atas dasar itulah kita yang harus maju lagi, Bang. Gitu pula ya. Iya. Ini dasarnya bukan sakit hati kan? Enggak. Atau karena gak dapat proyek nih. Ya deh, intinya kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja ya. Ya, intinya kita bakal omongin yang mungkin jadi unek-unek diomongin juga ya. Iya, tujuannya bukan untuk memberikan sesuatu yang sesat kepada masyarakat, tidak. Ini memberikan edukasi juga nih pada masyarakat kita, bahwasannya ya itulah dinamika dalam berpolitik. Tidak ada namanya teman sejati dalam politik ya. Tidak ada juga musuh sejati. Yang ada adalah kepentingan sejati. Itu yang benar. Ya. Kepentingan pribadi, bukan pribadi sih, tapi kepentingan lah pokoknya ya. Oke, kita bakal ngobrolin ya. Ade maju di provinsi. Dapilnya adalah Dumai, Bengkalis dan Meranti. Berarti Dapil 5 berarti ya. Dapil 5. Saingan lumayan berat tuh deh. Lumayan ya. Incumbent-nya juga banyak ya. Enggak, kalau di kita enggak ada incumbent. Enggak ada ya? Enggak ada. Dapil 5 ada dong. Iya, maksudnya di partai kita enggak ada. Oh, di partai enggak ada. Cuma yang udah ada. Yang udah ada. Ya. Maksud saya itu ya. Terus yang mau diperjuangkan ini deh. Kita pengen tahu dong ya. Jauh-jauh melangkah untuk jadi caleg provinsi, yang ditaruhkan pada masyarakatnya apa nih sebenarnya? Saya ada membuat program, Bang. Program apa nih? Program yang akan saya jalankan ketika saya nanti terpilih menjadi DPRD Provinsi Riau. Yang pertama itu, saya akan memberikan sembako, Bang. Setiap bulannya, secara bergantian. Nah, syaratnya ada dong. Nah, syaratnya bagi masyarakat yang mempunyai kartu kurang mampu. Kan ada tuh, Bang, kurang mampu dari RT. Nah, ada beberapa orang per RT. Nah, itu akan kita bagikan, Bang. Sembako setiap bulannya. Setiap bulannya. Itu dikeluarkan dari gaji saya, Bang. Dari pribadi? Dari gaji pribadi. Itu janji ya? Itu janji. Itu bukan program, itu janji. Iya. Itu janji ya. Itu janji. Ingat coy ya. Warga ya. Dipegang kata-katanya nih ya. Ini jejak rekam juga nih ya. Selagi YouTube nggak dihapus nih bakal ada terus nih. Hati-hati lu deh. Ya, intinya itu ya. Intinya yang kurang mampu ya. Yang kurang mampu. Dan itu dinyatakan oleh ketua RT-nya. Iya. Bukan berarti dibuat tidak mampu-mampu. Banyak sekarang ya. Banyak, Bang. Bansos tidak tepat sasaran ya. Benar sekali. Terus banyak juga yang ya kita ngeliat lah saat ini ada ya. Iya. Cuma ya kita nggak bisa lah terlalu gimana, yang jelas ada ya posisinya yang masih belum tepat sasaran. Iya, ya. benar. Mudah-mudahan ya program ini bisa terrealisasi dan janji tadi bisa dipenuhi. Siap. Kalau terpilih, Bang. Maka didoain dong. Iya, didoain. Berikutnya apa nih deh? Nah, itu yang pertama, Bang. Yang kedua itu masalah tenaga kerja, Bang. Tenaga kerja miris gitu ya. Oh, miris sekali, Bang. Banyak di Duma ya. Kita nggak usah melihat jauh-jauh dah. Kita nggak usah melihat jauh-jauh. Ya, kita lebih melihat ke keluarga kita dulu deh. Iya. Nah, keluarga kita adalah orang paling terdekat loh, Bang. Iya. Keluarga kita apakah sudah bisa mendapatkan pekerjaan saat ini? Iya. Itu sangat sulit, Bang. Ya, kita nggak usah ngeliat jauh-jauh dulu. Kita nggak usah jauh-jauh. Dekat kita aja. Keluarga dekat kita aja. Saya contohnya, adik saya gitu ya. Iya. Terus ini adiknya mungkin gitu. Iya, benar, Bang. Wanadi juga ya. Iya. Jadi itu kita bisa ngeliat kondisinya hari ini, bahwasannya kita nggak bisa menutup mata lah ya. Iya, kita ngomong fair saja. Dan juga kalau memang ada yang gimana-gimana, jangan apa namanya baper ya deh. Jangan baper. Jangan baper. Memang realitas masih seperti itu. Kayak debat tadi malam ya. Iya. Seru ya.
Ya, intinya itu ya, masalah tenaga kerja juga. Apa yang mau ditawarkan ini? Yang pertama, saya akan lebih ke sweeping sih bang. Sweeping itu apa? Sweeping perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Dumai bang. Oh, apakah mereka sudah menjalankan aturan? Apakah mereka sudah menjalankan aturan Perda yang mengenai 70-30 tadi itu bang? Apakah sudah mereka jalankan? Iya. Nah, Itu perlu tuh ya. itu perlu bang. Harus bener-bener dicek, Harus bener benar-benar. ya, lapangan ya. Benar-benar harus Iya, dicek. iya. Oke, terus. Nah, Terus itu yang kedua masalah tenaga kerja bang. Yang ketiga ini masalah pembangunan bang. Pembangunan yang tidak merata. Masih ada di beberapa daerah pelosok, daerah terpencil yang mungkin belum tersentuh Masih pembangunan ada bang. ya. Masih banyak. ada ya? Masih banyak sekali. Jadi beberapa bulan ini saya sudah keliling bang. Saya sudah keliling ke beberapa wilayah di Kota Dumai maupun di luar Kota Dumai. Ya. Itu sangat-sangat banyak sekali yang belum tersentuh pembangunan. Infrastruktur seperti apa aja? Seperti jalan, penerangan. Penting ya. Penting sekali bang. Karena anak-anak ke sekolah belajar gimana kalau nggak ada lampunya ya. Nggak ada lampunya segala macam. Masalah drainase bang. Drainase. Jadi banyak sih indikatornya. Yang pertama itu, padahal di lingkungan tempat tinggal mereka itu banyaknya perusahaan-perusahaan bang. Perusahaan-perusahaan, tapi tidak bisa memenuhi dari segi apa ya? Kayak ada nama itu dana CSR. Nah, dana CSR itu kita nggak tahu nih berapa yang disalurkan, apakah sudah pas sesuai dengan aturannya. Kan kita Kota Dumai ini masyarakat nggak tahu nih. Nggak terbuka juga secara publik. Jadi berapa pendapatan dari perusahaan itu? Contohnya soalnya Wilmar. Nah, contohnya nih. Per tahunnya. Berapa per tahunnya? Kita nggak tahu. Arahnya kemana juga? Kita nggak tahu. Nah, jadi untuk dampak ke masyarakat itu, perusahaan yang ada di Dumai ini belum sangat bisa dibilang belum dapatlah dirasakan sama masyarakat Kota Dumai. Nah, jadi untuk itu butuh peran penting. Ya otomatis DPR-nya adalah dewan kontrol, yang bagian kontrol sosialnya gitu. Nah, itulah poin-poin penting yang saya rasa memang wajib siapapun yang jadi dewan nantinya ya wajib. Iya. Intinya yang disampaikan Wan Adi tadi juga bisa menjadi hal ya buat yang lain-lainnya loh ya. Apalagi yang incumbent, apalagi yang sudah menjabat saat ini kan. Iya ya? benar. Karena ya itu tadi, coba deh sekali bagaimana benar nggak ya aturan 70-30 tadi bisa terlaksana di perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Dumai ya? Benar bang. Kalau seandainya memang belum, ya bagaimana mendorong mereka, membuat sanksinya juga ya. Bekerja sama dengan instansi terkait ya. Siap. Karena dewan selain membuat aturan juga, bagaimana aturan tadi bisa dijalankan ya. Kalau nggak dibuat aturan ternyata nggak dikontrol, nggak diawasin, sia-sia juga. Iya sama aja. Oke. Selanjutnya deh, apa lagi nih? Masalah sekolah bang. Sekolah penting sekali. Pendidikan ini berkaitan dengan pembangunan non fisik ya. Siap. Karena kalau ngomongin pembangunan non fisik ini kesannya kurang apa nih? Kurang populer. Ya. Orang dominannya bangun jalan tol ya. Tapi gilirannya kayak gitu kurang populer. Tapi itu penting sekali karena bersangkutan dengan sumber daya manusia kita, mempersiapkan generasi muda kita. Apa yang ada ditawarkan? Yang pertama itu memang masyarakat kita sudah sangat merasa terbebani. Terbebani dengan adanya aturan baru yang yaitu zonase. Benar. Ini beberapa kali juga kita bahas-bahas juga nih ya. Zonase ini sangat memberatkan masyarakat kita, Bang. Sangat memberatkan. Tidak sesuai dengan geografi kita ya. Iya, karena tidak mungkin kalau di kota-kota besar yang sekolahnya sudah banyak, mungkin bisa dampaknya sangat bagus gitu. Tapi bagi kita yang sekolahnya itu masih bisa dihitung pakai jari, malah membuat orang putus sekolah. Membuat orang putus sekolah, Bang. Malah membuat orang putus sekolah. Ya menurut saya ini penting untuk kita suarakan bersama, bukan hanya saya tapi kita semua. Intinya siapapun nanti ya yang duduk ya dapat kesempatan duduk mewakili rakyat, ini tolong jadi perhatian juga nih. PR bersama bahwasanya zonasi di Kota Dumai sangat tidak ideal. Sangat tidak ideal. Padahal tugas negara itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Iya. Nah, tadi tidak selaras dengan aturan-aturan yang dibuat.
Ya tinggal bagaimana nanti memperjuangkan, menyampaikan ini loh kami tidak sesuai dengan geografis kami ini ya. Benar bang. Mungkin kebijakan tadi bisa ada tarik ulurnya lah ya. Atau tidak, kalau memang kebijakan itu tidak bisa dirubah, ya buat sekolah. Ya kita buat sekolah gitu. Kayak gitu. Sekolahnya kita buat, kita perbanyak gitu. Nah, sekolah kita perbanyak ya, dengan begitu ya penambahan jumlah tenaga kerja juga banyak dong, jadi guru-guru. Nah, gurunya makin banyak segala macam. Oke. Tenaga kerja udah, masalah pendidikan udah. Masalah pertama tadi apa yang pertama? Yang pertama itu adalah janji sih. Oh janji. Oke, janji soal sembako Sembako ya. Berarti 3 poin deh ya. 3 poin. Oke. Oh ya, tinggal satu lagi bang. Apa? Masalah rumah layak huni. Rumah layak huni juga penting. Nah, karena bagaimanapun di DPRD provinsi itu ada program bantuan rumah layak huni bang. Program bantuan rumah layak huni ini kita nggak usah kita menutup mata, nggak usah kita pungkiri lagi, lebih banyak itu tidak tepat sasaran penerimanya bang. Yuk sama-sama kita lihat ya, sama-sama ya, biar ini lebih fair ya, bagaimana kalau sama-sama turun ke lapangan. Bener nggak diomongin bocah-bocah dua ini ya? Maka mereka ngomong kita bocah-bocah ya. Coba lihat ke lapangan, bener nggak ya? Bener nggak? Nah, jadi itu aja. Jadi kita nggak usah ngejudge juga, tapi kenyataannya ada, ya. Kenyataannya ada, ya. Saya berani bertaruh, ada, ya. Iya kan ya? Ada, ya. Cuma yang tadi, ya, mungkin adanya wajar sih, mungkin tidak sebanyak dengan yang itunya deh, yang lainnya, oke lah. Tapi kalau ditanya ada, saya berani juga yakin ada, ya. Tidak tepat sasaran. Tidak tepat sasaran, masih belum tepat sasaran. Masih belum tepat Karena yang ada lebih susah lagi malah nggak dapet. Malah nggak dapet, ada daerah gurun panjang sana deh, udah beberapa kali ngajukan nggak dapet. Ya, nah, padahal semua lengkap, ada surat tanahnya udah ada, surat udah lengkap. Kalau saudara RT bang, cepet dong. Bapak lu kan RT. Bapak lu RT kan? Makanya saya paham banget. Oke, itu jadi prioritas juga nih, akan diperjuangkan oleh Ade, bagaimana yang bersifat menyentuh pada masyarakat ini bagaimana tepat sasaran ya, dan ini bisa tersentuh kepada mereka langsung ya. Langsung. Kalau nggak kayak gitu ya percuma aja. Percuma. Gitu ya. Jadi mengapa saya bisa berani mengatakan kayak gitu? Saya kemarin sudah pernah menjumpai salah satu dewan yang udah duduk bang ya, udah duduk periode 2019-2024. Provinsi Dumai? Provinsi bang. Jadi saya pernah mengatakan, izin pak, saya ingin menanyakan mengenai bantuan rumah layak huni pak. Jawaban salah satu dewan itu, beliau mengatakan anggaran sudah saya turunkan ke Dumai. Berarti kalau saya tangkap dari bahasa salah satu dewan tersebut, berarti tugas mereka hanya mengeluarkan anggaran tapi tanpa memonitoring anggaran itu gitu. Iya. Nah, ketika anggaran itu dikeluarkan, ya sudah gitu. Tugas saya selesai. Nah, berarti hanya seperti itu. Dan ini yang harus kita rubah gitu, Bang. Ini yang harus kita rubah. Ketika kita mengeluarkan anggaran, kita harus kontrol dong. Anggaran ini sudah tepat belum penyalurannya ke lapangan. Nah, karena memang itu tugas dewan kan seperti itu ya, bagaimana mengontrol anggaran itu tepat sasaran tadi. Nah, benar dong. Bahkan ya karena tidak ada yang controlling itu, ya terjadi di lapangan itu ya orang yang mendapatkan rumah bantuan malah memperbanyak hutang, Bang. Karena ada loh sebagian yang karena cuma dibantu beberapa persen gitu. Nah, ada yang kayak gitu kan? Ada, Bang. Jadi mereka harus nyiapkan pondasinya dulu, nyiapkanannya dulu ya, nanti baru mereka bantu sekian persen. Iya, benar, Bang. Jadi yang tadinya untuk membantu malah mempersulit. Nah, itu yang saya lihat. Itu yang saya lihat di lapangan. Banyaknya keluhan yang saya tampung itu seperti itu. Jadi ketika mereka dapatkan kapasitas anggaran hanya sekitar 20 jutaan, itu mereka disuruh membangun rumah layak huni yang untuk mereka tinggal. Ya, mungkin di sana dibantu sekian loh, terus dipotong lagi loh deh. Belum pajak dong, Bang. Nggak bayar ini deh, nggak ya. Aman. Tapi ini fakta loh deh ya. Makanya kita bukan kita sok-sokan tidak ya. Intinya ada beberapa birokrasi juga harus dibenahin ya. Siap. Yang baik kita dukung. Iya, yang baik kita dukung baik. Tapi kalau ada kekurangan wajib kita kritisi juga. Wajib kan? dong, Bang. Dan nggak boleh baperan. Iya. Ya? Intinya setiap pejabat publik harus mau dikritik ya. Tujuannya adalah apa? Membangun jiwanya tadi nih. Biar juga memperhatikan ya. Benar, Bang. Kalau selalu dipuji nanti lupa diri jadinya. Iya. Ya, jadi Fir'aun ya kan. Jadi Fir'aun. Nah, ini dia nggak boleh ya.
Fir'aun tuh dulu orang yang baik loh, Bang. Ya, itu makanya ya. Karena di Tuhan kan Dapat bisikan. Nah, itu makanya. Akhirnya dia jadi jahat. Ya, itu makanya. Nah, semoga kita nggak jadi orang seperti itu deh, Bang. Contohnya di Indonesia juga udah ada, tapi tidak perlu kita ungkapkan. Nggak perlu. Ya. Ya. Ya, tapi itu hal-hal yang seperti itu jangan sampai terjadi ya. Iya. Kita pasti bagaimanapun kita pemimpin hari ini adalah yang menurut kita baik ya, dan tetap kalau dapat tetap baik ya, gitu ya. Tetap istiqomah ya, jangan sampai lupa diri. Iya. Benar nggak, Bang? Itu pasti tuh, Bang. Terus ada lagi nih mau disampaikan deh, apa lagi deh? Ya, Lu tadi cerita apa nih deh? Apa tadi? Rupat. Gimana lo? Rupat tuh gimana bagusnya deh? Kan dapil lu juga deh. iya. Bung Kalis gimana nih? Jadi gini, Bang. Hmm. Saya sudah keliling ke Rupat, Bang. Saya keliling ke Rupat. Kayaknya perlu saya ungkapkan nih, Bang. Boleh? Kalau nggak saya nggak bisa tidur nih. Silakan. Apa nih? Beberapa masyarakat Rupat itu Beberapa belum mewakili berarti ya? beberapa ini kan Ini setiap daerah nih. Beberapa ini setiap daerah. Gantung beberapa ini yang mau berbicara ini tokoh masyarakat atau gimana? Kalau tokoh masyarakat bisa mewakili ya. Tokoh Beberapa masyarakat. berarti agak 15-20. Kalau sudah tokoh masyarakat semua udah mewakili ya. Beberapa tokoh masyarakat mereka berharap ada seseorang yang duduk nanti di DPRD maupun dari tingkat kota, kabupaten maupun yang provinsi dan RI berani menyuarakan Rupat itu untuk masuk ke Dumai, Bang. Gabung sama Dumai gitu maksudnya. Gabung sama Dumai. Kenapa? Nggak enak di Bengkalis? Karena kenapa? Kami keluar masuknya itu ke Dumai gitu. Oh iya. Kami memijakkan kaki keluar dari Rupat itu kami ke Dumai. Ketika kami sakit, kami dioper ke rumah sakit Dumai. Bukan rumah sakit Bengkalis. Nah, kalaulah pemerintah Kota Dumai jahat, dirusak aja nih, Roro Dumai Rupat, mau kemana kami pergi, Bang? Nah, itu yang disampaikan mereka. Itu unek-unek mereka, Bang, yang disampaikan sama tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Pulau Rupat. Ya intinya secara kedekatan emosional setelah berpuluh-puluh tahun yang lamanya gitu ya. Ya. Rupat dengan Dumai ini kedekatan lebih dekat. Lebih sebenarnya. dekat. Secara emosional ya. Secara emosional. Secara hatinya ya. Iya. Cuma secara pemerintah mereka memang selama ini memang ikutnya ke Bengkalis. Sama kita dulu waktu masih Kodia, Iya, masih Kotip dulu masih kan. Kotip. Juga gabungnya ke Bengkalis Iya, kan. benar, Bang. Makanya kita bisa sendiri di Iya. Kota Dumai Iya, ya. benar, Bang. Tahun 1999 ya. Iya. Zamannya wali kotanya siapa dulu ya? Pak Zainuddin Abdullah. Iya. Iya. Aku ingat loh deh, karena pada waktu itu pertama kali paskibraka Kota Dumai itu kami loh deh tahun 1999 tuh deh yang udah nama Kota Dumai itu sebelumnya Kotih Dumai. Itu saya baru 5 tahun loh, Bang. Jadi kebanggaan saya tahun 1999 adalah menjadi pengibar bendera pertama Kota Dumai loh. Sebelumnya Kotif. Oke, terus Kayaknya perlu nih Pak Wali kalau nonton YouTube ini, beri penghargaan loh. penghargaan apa Pak Wali? Tapi pengibaran bendera pertama. Wow, itu udah banyak loh. Oke, itu yang disampaikan oleh beberapa tokoh ya yang ada di Rupat. Mereka ada keinginan keinginan bahwasannya kalau dapat mereka bergabungnya ke Dumai, mungkin secara birokrasinya, secara kepemerintahan lebih dekat ke sini ya. Dan mereka berharap ya pembangunan mereka itu lebih diutamakan, terperhatikan ya. Tapi kayaknya sekarang mulai diperhatikan juga loh deh. Iya, karena wisata kan arahnya mau di sana juga iya, nih. Arahnya ke sana. Lagian kalau nanti Rupat gabung ke Dumai kasih Bengkalis juga deh. Kenapa gitu? Tinggal Duri Mandau. Duri mau lepas pula ya kan, jadi lepas lagi. Ya. Aduh. Tinggallah sebuah pulau kan. Enak lah ya. Bagaimanapun Bengkalis adalah ya emak kita loh deh. Iya. Emak Kota Dumai juga ya. Ya memang nenek saya lahir di Bengkalis kok, Bang. Nenek saya lahir di Bengkalis. Itu sama aja tinggal bagaimana kalau mereka ada kondisi seperti itu berarti ada yang mereka rasakan ketidakpuasan tadi. Tinggal bagaimana pemerintah di sana menyentuh aja. Itu nggak kapasitas kita lah deh. Betul. Tapi kalau ada besok duduk di provinsi berarti itu Mas Ranah Hadi juga. Iya, tapi karena masuk dapil kita. Iya, itu makanya kalau sekarang jangan dulu deh. Ya maaf Bapak Ibu Rupat ya. Kami nggak berani ngomongin soal itu ya. Intinya saya lihat pun Rupat sudah mulai bagus lah saat ini ya. Apalagi Rupat Utara ya. Rupat Utara. Mau dijadikan destinasi wisata ya. ya. Benar, Bang. Apalagi sempat yang di yang dekat pinggir sini tuh yang pernah jadikan film apa? King Kong. Pulau apa tuh?
Enggak, itu mitos ya, hoak ya. King Kongnya nengok editor ya. Oke. Jadi 14 Februari udah deket nih ya. 14 Februari udah berapa hari lagi nih? Nggak usah dihitung lah ya. Nggak usah dihitung lah bang. Persiapan gimana nih? Persiapan ya. Siap menang, siap kalah? Siap menang dong bang. Siap menang ya? Siap menang. Kalau siap siap menang. kalah siap juga kan? Kalah siap juga. Kalau ditanya siap menang, semuanya siap menang. Semua siap menang. Iya, kalau tanya itu semua caleg juga. Tanya siap menang, siap menang. Tadi siap kalah. Ntar jawabannya Pak Botok. Ya kalau gak sih kayak gitu, makanya harus dilandasi dengan iman dan takwa kayaknya ya. Jadi wali dong. Intinya kayak gitu ya. Segala kontestasi menang dan kalah itu hal biasa ya. Siap, benar. Karena nggak ada sebetulnya instan ya. Tapi kalau memang itu memang terjadi, memang itu adalah rezeki ya, kehendak Allah, dan tentunya apa yang diamanahkan itu tentunya harus dijalankan sebaik mungkin ya. Karena kalau tidak berarti akan menjadi sebuah dosa juga ya. Karena rakyat memilih loh, masyarakat memilih ya. Jadi jangan semena-mena juga. Ntar sekarang musim-musim caleg pada datangin masyarakat, datangin rakyat. Nanti udah duduk hilang ya. Diangkat telepon nggak mau ya, kaca mobil ditutup ya. Itu tapi fenomena tuh kan terjadi kan. Kayak jelangkung ya, kayak jelangkung kan. Tapi dari musim ini rame datang. Iya. Bu, pilih saya Bu. Ya. Tapi itulah kenyataannya ya. Tapi gimana pun masyarakat kita sudah mulai cerdas juga ya. Duitnya diterima, belum tahu dipilih orangnya. Nah, itu salah satu tuh bang. Untung karena abang tadi menyebutkan hal yang duit diterima, dipilih enggak. Kalau nanti saya terpilih, berarti saya adalah salah satu dewan yang dipilih tanpa menggunakan uang. Bagus. Berarti tidak ada sesuatu yang harus dibayar kan? Nah, benar. Tapi kalau sudah menggelontorkan sekian banyak uang, mikirnya mana tuh uang rentenir, uang apa? Kan cari pilihan. Benar bang. Kan? Ketika duduk. Tapi mudah-mudahan tidak lah ya. Iya. Berpikir bisa saja nih, nggak usah terlalu jauh lah. Ya. Ketika duduk malah balikin uang gitu ya. Iya. Ada sebagian seperti itu ya. Tapi ada juga memang sudah mempersiapkan juga ya. Cuma ya hari ini kita melihat masyarakat lebih tersentuh jika memang udah mempunyai kedekatan emosional yang baik dengan mereka ya. Soal mereka mau diberikan apa sesuatu itu, kalau memang udah dekat, nggak diberikan juga bakal nyoblos ya. Apalagi diberikan ya gitu kan ya. Intinya itu suatu hal yang menurut kita sah-sah aja lah. Kita buat sah aja lah, sebenarnya nggak sah sih. Kita buat saja karena musimnya bagi-bagi nih. Terima aja bu ya. Mumpung ya kan. Ya, terima aja kalau memang ada yang ngasih. Tapi posisinya saya lihat posisi hari ini ya orang lebih melihat ketokohan mereka, bagaimana sepak terjang mereka sehari-hari di masyarakat ya. Toh kalau mereka selama ini tidak pernah bergaul, tidak pernah hadir di masyarakat, di gotong royong, di apa, nggak mau juga orang, benar ya. Ini anggota dewan ya, kadang udah duduk nih di dalam gotong royong, nggak mau datang ya. Benar. Mewakilin orang juga nggak mau, kantor kopi cangkir juga nggak mau, kelewatan ya. Itu makanya itu nggak usah dipilih lagi, benam kan. Tapi kalau yang bagus-bagus ya kita support. Pilih pak. Nah, itulah bang. Jadi kita udah coba keliling di berbagai tempat, di Dumai, di Bengkalis, nah di Meranti. Jadi memang tidak bisa kita pungkiri bang, yang namanya masyarakat itu masih berharap kita membawa sesuatu bang. Ya. Ketika kita datang, ya mereka ada yang bertanya, apa yang kami dapatkan? Apa yang kami dapatkan ketika kami memilih bapak contohnya. Walaupun saya masih muda tapi saya panggil bapak, bang. Nah, jadi tapi mereka bukan serta-merta menanyakan soal uang atau apa, tapi mereka apa yang kita tawarkan mereka? Apa gitu? Ternyata mereka di saat kita yang disampaikan masuk akal dan memang itu bisa suatu yang bisa diwujudkan, mereka itu jadi sebuah keterikatan juga. Jadi konteksnya bukan uang, bukan minyak makan, bukan sembako. Ya. Jadi ibaratnya gini. Saya juga tidak mau ya menjadi salah satu dewan yang ketika terpilih itu 4 tahun saya menghilang, 1 tahun saya datang bawa beras, bawa minyak makan bang, bawa kain sarung sama bawa jilbab. Nah jadi saya memang berprinsip teguh bahwasanya saya sudah membilangkan ke masyarakat luas, saya ada membuat satu program kartu bang. Kartu apa nih? Nah, nih kebetulan saya bawa nih kartunya nih. Kartu apa nih? Kayak kartu. Saya ngeliat kartu nih gimana gitu, agak gampang gitu loh. Ini bukan kartu Pak Jokowi kan? Udah bisa jadi calon presiden dong. Lihat dulu itu kartunya. Kartu apa nih? Oh, ini kartu layanan masyarakat ya. Nah, oke. Ini fungsinya apa nih? Jadi gini. Saya kartu inilah yang mematahkan omongan-omongan
masyarakat luas tentang money politik, Bang. Mengapa saya bilang kartu ini? Ketika masyarakat itu meminta suatu imbalan untuk dipilih, dia mau milih kita nih, tapi dia minta uang gitu. Berapa mau kasih saya? Saya bilang, Bapak pegang kartu ini, selama 5 tahun, Bapak ada keluhan, lapor ke saya. Saya bantu. Jadi ini lebih kontinu. Ini lebih kontinu dong, Bang. Ketimbang hanya saya membelikan 300.000, 500.000 paling banyak. Nah, 500.000 paling banyak, atau saya beri minyak makan atau beras. Cuma sekali itu aja. Sekali itu aja. Nah, di sini makanya saya bikin kartu layanan masyarakat. Pemilih Wan Ade Syahputra, calon DPRD provinsi. Nah, di sini ada nomor pengaduan, Bang. Oke. Ada nomor pengaduannya nih. Ada nomor. Ini bakal aktif nih kan? Aktif dong. Nanti udah duduk nggak aktif. Oke. Terus? Nah, di sini ada nomor pengaduannya langsung. Nah, nomor pengaduan ini itu apabila ada keluhan masalah administrasi, apabila ada BPJS yang tidak aktif, atau apabila ada masuk rumah sakit tapi tidak ada kamar. Nah, apabila ada masuk kerja tapi syarat sudah lengkap tapi dipersulit, ya kan? Orang nggak ada orang dalam itu. Nggak ada ordal kalau bahasa. Oke. Nah, jadi kita mematahkan itu semua, Bang. Ya. Kita mematahkan itu semua. Jadi alhamdulillah kartu ini sudah beredar 8.000, Bang. 8.000 kartu. Sama yang ini? Wah, sama ini sisanya. Udah beredar 8.000 kartu. 8.000 kartu. Oke. Nah, jadi saya tidak mau juga nanti ketika saya terpilih ada yang datang mengaku-ngaku sebagai pendukung saya, Bang. Jadi yang megang kartu ini dong. Yang megang kartu ini. Ini sebagai bukti. Sebagai bukti bahwasanya memang dia adalah pendukung saya, bahwa pemilih saya. Ya. Kalau nanti setelah nonton video ini ada yang mau membuat kartu ini, nah silahkan nanti ada di nomor HP-nya ada, Bang. Boleh ya. Dibuat di bawah tuh, Bang. 0813 6591 1573. Iya. Sebutin aja ya. 0813 6591 1573. Iya. Terus ada yang SMS aku nih. Ada WA nih. Pak Wanade katanya. Ini. Terus jadi dapil Bapak yang dapat kartu aja dong. Terus kami enggak diperhatiin dong katanya. Gimana dong? Nah, ini aja nih. Gimana dong? Jadi 8.000 itu aja yang diperhatiin? Enggak dong ya? Enggak. Tetap yang lain diperhatiin juga kan? Cuman ini, kan ini karena ini adalah kartu pendukung. Kartu pendukung. Yang sesuai dengan yang didatangin karena mereka mendukung di awal. Nah, ya. Jadi kartu ini memang murni face to face. Face to face. Ya. Nah, jadi setelah kita ketemu sama masyarakat, inilah yang kita tinggalkan. Ya. Ini yang kita tinggalkan sama masyarakat yang kita temui, dan alhamdulillah hampir semua yang kita temui itu sudah memegang kartu ini. Nah, jadi kalau memang nanti yang dari online, yang melihat saya, yang mengenal saya itu dari Facebook, dari Instagram, atau dari TikTok gitu ya, dari TikTok atau dari YouTube. Nah, itu nanti bisa langsung hubungi ke nomor yang nanti akan disebutkan, akan dibuat lah gitu. Ya. Nah, hubungi aja. Nah, kasih tahu, Bang Wanade, saya mau dong kartunya gitu. Nah, nanti akan ada tim kita yang merespon itu, yang langsung memberikan kartunya. Oke. Ya intinya itu dia ya, itu yang ditawarkan oleh Wan Ade Syahputra. Kalau Anda tertarik dengan jualannya, nggak pakai beli benar ya. Ya intinya itu dah. Ya semuanya Caleg pasti punya gagasan, punya program-program yang mereka tawarkan kepada masyarakat. Tinggal bagaimana masyarakat ya yang tertarik, dan tidak ada unsur paksaan, tidak dalam upaya penggiringan opini dan lain-lain, semua kita kembalikan kepada masyarakat ya. Benar. Intinya kita juga pengen menghasilkan wakil-wakil rakyat yang berkompeten, wakil rakyat yang juga bisa berbuat banyak untuk masyarakat ya. Karena bagaimanapun masih ada saja sampai hari ini, ya itu tadi kita sebutkan ya, ada beberapa ya. Yang mudah-mudahan yang sudah bagus, mudah-mudahan tetap juga bisa bagus ya. Siap. Oke, ada yang mau disampaikan nih, kita juga pengen ini ya. Karena banyak juga caleg yang lebih panas ini adalah terkait pilpres nih deh ya. Ya terkait pilpres kita juga ngeliatin udah 3 kali debat ya, seru ya. Terus juga yang recok ini kan yang bawah-bawah ini, yang buat apa nih kan? Kadang video ini dramatis berlebihan gitu ya, seolah gimana gitu ya. Kita intinya pengen bagaimana pemilu ini bisa berjalan damai lah. Iya, benar. Damai. Yang paling penting adalah jujur dan adil. Adil. Bagaimana si penyelenggara KPU benar-benar bisa menyelenggara fungsinya. Benar. Bawaslu-nya juga bisa menjalankan tugasnya mengawasi pemilu ini. Iya.
tidak ada terjadi kecurangan. Karena bagaimana kalau sudah terjadi kecurangan, masyarakat nanti akan bosen, akan kecewa, dan akhirnya akan jadi apatis. Percuma kita milih, pasti dimenang lagi. Ini kan? Benar. Jadi proses demokrasi itu harus dibangun seperti ini. Harus memang semuanya harus bertugas sesuai dengan fungsinya masing-masing. Apalagi aparatur negara, ya, seperti TNI, Polri, ya, itu paling harus penting sekali, ya. Ada isu-isunya nih yang nggak baik di masyarakat juga beredar, tapi harus dibantah dengan kerja besok, ya. Iya, benar, Bang. Gitu juga dengan ASN, aparatur sipil negara, ya. Ada yang mau disampaikan deh, silakan. Himbauan kepada masyarakat kita kalau terjadi penemuan gitu, apa nih kira-kira? Nah, jadi mungkin lebih ke ini sih, Bang. Himbauan apabila terjadi, marilah kita kawal sama-sama. Mari kita kawal sama-sama kontestasi pemilu yang dimana kita akan memilih yang akan memperjuangkan aspirasi kita. Nah, kita akan memilih yang akan memperjuangkan harapan anak cucu kita ke depan. Mari kita kawal sama-sama pemilu ini. Semoga pemilu ini jujur dan adil, tidak ada tipu-tipu, tidak ada tipu-tipu, tidak ada tipu-tipu, memang benar-benar real. Nah, itu sih pesan yang saya harapkan, Bang. Intinya kita masyarakat harus sama-sama punya tanggung jawab, ya. Tanggung jawab dalam arti bagaimana bisa berjalan ini baik, ya, sesuai dengan harapan kita. Karena indikasi-indikasi udah banyak juga muncul nih. Iya, benar, ya, kayak kemarin di pencoblosan di TP kemarin kan, udah di sana, udah kesana duluan. Gitu. Itu juga salah satu indikator juga nih kan. Iya, benar. Terus ada lagi kemarin satu di gudang di gudang kan, ya. Bahkan Bawaslu juga udah ngungkap kemarin, ya. Intinya itu ada hal-hal yang juga menjadi perlu perhatian, itu yang nampak. Yang nampak itu. Dan itu bukan berarti kita menakut-nakuti, berarti kita memperkeruh keadaan, tidak, ya. Iya, dari hal-hal yang terjadi itu, ya kita sama-sama menjaga sehingga kalau ada pun hal yang serupa, ya segera kita laporkan. Karena petugasnya ada Bawaslu-nya, ada TNI, ada Polri, ya. Bagaimana semuanya kita inginkan bisa berjalan dengan baik. Oke. Ada lagi tambahan? Apalagi nih? Udah nanti nggak bisa tidur. Ada lagi? Ada. Cepat sembuh ya buat. Iya. Sakit mata dia. Sakit mata. Nggak apa-apa deh. Daripada sakit hati. Campur deh. Makanya kalau sakit hati diomongin, ya. Nggak dilepasin. Dilepasin aja. Jangan harus ada teman ngobrol. Harus ada teman yang bisa mendengarkan. Jangan cari teman yang jorokin banyak. Teman itu banyak baik di awal, Bang. Jorokin banyak, ya. Giliran segini lari semua kan? Baik di awal. Ketika temannya jatuh, wah, semua menghindar, Bang. Ya udah. Jangan dramatisir, nanti kita jadi sedih. Oke. Terima kasih warga Kota Dumai, spesialnya tentunya yang menonton kita, obrolan kita terkait pencalekan dari Wan Ade Syaputra, putranya Bapak Wan Zalik, Pak RT yang sudah berapa tahun? 26 tahun. Dan mencalek juga. Papa dan anak mencalek, sama-sama dari Hanura. Oke, silakan saja masyarakat Kota Dumai, beberapa orang sudah kita tampilkan di podcast Radio Puff, ya. Tentunya bisa memberi edukasi politik juga, ya, bisa memberikan warna juga, ya, terkait ini loh orang-orangnya, ini loh mereka, ya. Jadi mereka Anda anggap layak, ya, silahkan saja pilih. Kalau Anda tidak layak, ya nggak usah pilih. Itu aja gampang kan. Benar, sederhana. Demokrasi seperti itu. Karena tahta demokrasi tertinggi itu ada di tangan rakyat. Ya, kita kembalikan itu semua. Sepenuhnya. Ya. Jadi kalau sudah seperti itu, tidak ada lagi namanya suka-suka gue. Ya. Sorry, ya. Oke, sampai ketemu lagi. Kita pamit, ya. Sorry, ya. Ngejek siapa? Nggak boleh dong, ya. Iya. Sampai ketemu lagi buat semuanya podcaster yang ada di seluruh Indonesia. Cegah orang jahat jadi penguasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.